Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 26 November 2020. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 26 November 2020, terambil dari kitab atau surat Petrus yang pertama, atau 1 Petrus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. 1 Petrus 5 ayat 4, demikian firman Tuhan. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara-saudara, apakah kita pernah melihat orang yang memakai mahkota? Mungkin kalau dikatakan orang yang memakai mahkota, beberapa dari kita ada yang berpikir tentang film-film kartun Disney, para princess yang memakai mahkota. Atau ada juga kita yang berpikir tentang kontes-kontes kecantikan, seperti Miss Universe atau Miss World. Mereka yang menang akan dianugerahi dengan mahkota, tiara-tiara yang cantik yang bisa saja dirancang khusus untuk sang pemenang. Biasanya mahkota itu bertahtakan berlian atau mutiara yang murni. Namun saudara-saudara, mahkota yang dipakai oleh para ratu kecantikan bukanlah mahkota yang abadi. Kenapa? Karena tahun depan otomatis sang ratu tidak bisa lagi memakai mahkotanya. Karena mahkota tersebut akan dia wariskan, dia turunkan atau dia berikan kepada pemenang kontes kecantikan yang berikutnya pada tahun yang akan datang. Saudara-saudara, tidak demikian dengan mahkota yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Petrus pertama pasal 5 ayat 4 ini. Kalau Allah memberikan kita mahkota, maka dikatakan mahkota itu adalah mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Atau mahkota yang akan tersemat di kepala kita untuk selama-lamanya. Bukan dalam kehidupan di dunia ini. Kalau dalam kehidupan di dunia ini, mungkin saja mahkota itu bisa hilang, bisa tercuri. Seperti anggota-anggota kerajaan pun mereka harus melepas mahkotanya suatu saat nanti dan memberikannya kepada generasi penerus. Tetapi mahkota yang Allah berikan, dikatakan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, yang akan diberikan kepada kita bukan di dunia ini, tetapi pada kehidupan yang kekal. Sebenarnya firman Tuhan ini ditujukan kepada para gembala atau para pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita melihat dari 1 Petrus 5 ayat 2 sampai ayat 3, dikatakan merekalah yang akan diberikan oleh mahkota kemuliaan oleh Tuhan. Kalau apa? Kalau mereka setia untuk menjaga pelayanannya murni dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena godaan, tantangan bagi pelayan tentu akan lebih berat daripada tantangan hidup perseorangan. Karena pelayan harus melayani begitu banyak orang dengan permasalahan atau latar belakang pribadi masing-masing. Oleh sebab itu, mereka yang layak adalah mereka yang setia sampai dengan kedatangan Sang Gembala Agung itu. Saudara-saudara, tanpa disadari, kita pun adalah pelayan-pelayan Tuhan dalam hidup kita. Baik kita sebagai orang tua yang harus melayani anak-anak, anak-anak yang harus juga taat, tunduk, patuh, melayani orang tua, melayani guru-guru di sekolah, dan yang lain-lain. Kita juga terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dunia ini. Bukan hanya dengan menjadi pendeta, parhalado, atau sintua, tetapi semua hidup kita itu kita fokuskan dalam pelayanan. Oleh sebab itu, jagalah pelayananmu.
Supaya apa? Supaya pada akhir pelayananmu Tuhan menemukan pelayanan yang tidak bercacat, tidak bercela, dan Tuhan menganggap saudara dan saya layak untuk mendapatkan mahkota kemuliaan yang kekal abadi. Mari perjuangkan mahkota itu dengan setia kepada Tuhan, memegang teguh iman percaya kepada Tuhan, dan mengandalkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa bukan hanya upah surga yang mulia yang Engkau sediakan bagi kami, tetapi juga Tuhan menyediakan mahkota kemuliaan yang akan kami terima kelak apabila kami setia dalam pelayanan kami di dunia ini. Apapun tugas tanggung jawab kami Tuhan, jadikan kami para pelayan-pelayan-Mu, suami yang mengasihi istri dan anak-anak, istri yang menjadi penolong bagi suaminya Tuhan, melayani suami dengan baik dan juga mendidik anak-anak dalam Tuhan. Nama Balu yang setia terhadap habaluonnya Tuhan, yang mau melayani juga anggota keluarga yang dia kasihi, anak-anak yang melayani orang tua, dan juga dalam tugas tanggung jawab kami di kantor, di dalam studi, dan apapun yang kami lakukan di rumah, di pasar, di jalan, kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Oleh sebab itu materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kelak Tuhan menganggap kami layak untuk mendapatkan mahkota dalam pelayanan kami. Berkatilah Tuhan semua jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada hari ini. Berkatilah kami semua, berikan kesehatan, berkati kami dengan rezeki yang cukup untuk memelihara kehidupan kami. Berkatilah Tuhan setiap jemaat-Mu yang dalam proses studi. Tuhan berikan kepintaran dan hikmat bagi mereka. Bagi yang bekerja, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaannya. Bagi yang berumah tangga, Tuhan berkati rumah tangga kami masing-masing. Bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit, jamahlah mereka Tuhan, angkat sakit penyakit mereka. Bagi mereka yang berduka cita, hiburkanlah hati mereka. Bagi jemaat-Mu yang berbeban berat, Tuhan berikanlah kelegaan dan jalan keluar bagi mereka. Dan secara khusus bagi yang hari ini berulang tahun pun, Tuhan yang tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.